Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Abimanyu Yogadita Restu Aji, salah satu staf dosen di program studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit di Politeknik ATK Yogyakarta dengan nomor NIDN 4311039101 dengan bidang keahlian adalah desain produk. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Perkenankan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu mata kuliah Teknik Dasar Pola Sepatu dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Teknik Dasar Pola Sepatu atau alas kaki bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai kemampuan dasar dalam pembuatan pola sepatu atau alas kaki terkait dengan pembuatan minform dari acuan, pembuatan pola sepatu PAM, pembuatan pola sepatu derby, pembuatan pola sepatu Oxford, pembuatan pola sepatu pantofel, dan pembuatan pola sepatu monk. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu memilih metode yang baku dalam cakupan pembuatan pola sepatu atau alas kaki. Yang keempat, mampu menguasai konsep pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan teknik dasar pembuatan pola sepatu atau alas kaki. Mata kuliah Teknik Dasar Pola Sepatu atau alas kaki dilaksanakan di ruang gambar selama 16 pekan. 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Setiap pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas dengan artikel model sepatu yang telah ditentukan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Teknik Dasar Pola Sepatu atau alas kaki didapatkan dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Bobot nilai untuk nilai tugas adalah 30%, untuk nilai UTS adalah 30%, dan untuk nilai UAS adalah 40%, dengan total bobot nilai sebesar 100%. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini kita pertemuan kedua. Kemarin kita sudah di pertemuan pertama kita membuat minform ya. Oke, untuk itu kita review dulu. Kemarin ada yang ingat enggak mengenai apa sih yang diperlukan untuk membuat minform atau titik-titik penting apa yang ada di dalam minform? Yaitu ada 3 titik Pak, titik SL, titik C, sama titik V. Ya, oke, betul ya. Jadi ada 3 titik, ada titik SL, ada titik C, dan titik V. Oke, mungkin dari ini ada yang bisa menjelaskan 3 titik itu tadi apa? Oke, silahkan Mas. Yaitu yang pertama titik SL merupakan singkatan dari standard length, yang kedua C yaitu counter point, sama yang ketiga V yaitu farm point. Ya, betul ya Mas Tommy. Jadi kita membuat minform itu ada 3 titik utama. Yang pertama adalah SL seperti yang tadi diberitahukan adalah standard length. Yang kedua titik C
dan yang ketiga adalah titik V. Di dalam membuat main form kita mengacunya ke acuan. Itu ada titik penting. Yang pertama adalah titik C atau counterpoint ya. Counterpoint ini merupakan titik batas di bagian tumit dari manusia. Yang kedua adalah titik V atau farm point. Di situ merupakan titik batas untuk masuknya rongga masuknya kaki ya ke dalam sepatu atau alas kaki. Dan yang terakhir adalah SL atau standar length. Standar length ini bisa kita artikan adalah panjang total dari sebuah acuan. Panjang di sini biasanya kalau kita praktek kemarin, minggu kemarin, kita dalam satuan milimeter supaya kita menghitungnya lebih detail. Tetapi ketika standar length ini kita jumpai di pasaran ya, ataupun banyak di toko-toko atau di kehidupan sehari-hari, biasanya merupakan nomor-nomor ukuran ya. Jadi kalau acuan itu ada yang misal nomor 40, 41, 42 dan sebagainya. Itu merupakan salah satu kesatuan atau bisa juga dikonversikan ya antara SL ke standar length ataupun dari SL ke acuan, nomor acuan itu bisa kita konversikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian acuan ini bisa kita ubah ya. Jadi misalnya kita punya cuman acuan 39, bisa kita modifikasi ke ukuran 40 ataupun dimodifikasi ke ukuran 38. Jadi jika kita memiliki acuan, acuan itu bisa kita modifikasi sesuai dengan model ataupun dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, silahkan Mas, apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara memodifikasi acuan, Pak? Ya, jadi acuan itu bisa dimodifikasi. Bagaimana caranya? Ketika terdapat acuan ukuran 41, gimana kita caranya memodifikasi ke ukuran 40 misalnya? Kita bisa mengurangi ketebalannya. Jadi mengurangi di bagian bal in, bal out, bagian depan dan bagian belakang. Cara modifikasi ada banyak sekali. Apabila kita memodifikasi model ya, misal dari tadinya ujungnya dia lancip seperti ini ya, ini ujung acuan. Kita ingin memodifikasi supaya bagian bal sini lebih tebal sedikit karena terkait dengan model. Misalnya ini model casual, lalu akan kita jadikan model sepatu boot misalnya ya. Jadi dia perlu penambahan ketebalan kurang lebih di bagian ini ya. Jadi kalau digambarkan di sini tampak dari samping itu di bagian ini. Nah, bagian ini perlu ditambal atau ditebalkan. Untuk penebalan bisa bermacam-macam. Kita bisa menggunakan kertas karton, bisa menggunakan ampas dari ampas gergaji ya, dicampur dengan lem, itu bisa kita tempelkan di sini. Atau juga kita bisa menggunakan dengan lem G. Lem G dicampur dengan serbu-serbu kayu, kita tempelkan di sini. Kita bentuk sedemikian rupa sampai mendapat bentuk model yang kita inginkan. Setelah itu kita haluskan ya, karena kalau kita menambal atau menambah ketebalan itu pasti ada benjolan-benjolan yang bentuknya kurang pas. Jadi perlu kita rapikan, kita amplas atau kita kikir seperti itu. Oke, jadi cara memodifikasi acuan seperti itu ya Mas. Itu tadi sekilas kita review dari materi yang sebelumnya, di mana kita membuat main form dan kita ada sedikit tambahan mengenai modifikasi acuan. Kita selanjutnya beralih ke materi kedua dalam perkuliahan, yaitu kita membuat pola sepatu ya. Oke, sebelum kita beranjak kita membahas mengenai pola sepatu, mungkin ada yang dapat menjelaskan pengertian pola? Oke, silahkan Mas. Pola itu apa? Pola dalam
Acuan awal membuat sepatu. Oke, saya tulis dulu. Acuan awal. Oke, ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silahkan, Mbak. Oke, bentuk model yang teratur terkait desain. Wah, panjang sekali jawabannya. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, silahkan Mas. Oke, desain sepatu yang dibuat menggunakan kertas. Oke, jawabannya bagus semua ya. Jadi pola yang pertama tadi adalah acuan awal. Yang kedua, bentuk model yang teratur terkait desain. Yang ketiga, desain sepatu yang dibuat menggunakan kertas. Oke, jadi pola itu apa? Sebenarnya pola adalah sebuah rancangan ya. Rancangan terkait dengan desain. Tentunya kalau kita terkait dengan desain, kita ada aturan-aturan yang mengikat di mana itu sesuai dengan desain yang sedang dikerjakan. Misalnya kita mengerjakan desain sepatu X, maka pola itu harus sesuai dengan desain sepatu X. Dan apakah itu pembuatannya hanya menggunakan kertas? Ada banyak sekali. Salah satunya yang paling mudah kita jumpai adalah kertas. Memang kita menggunakan kertas. Jadi kita nanti dalam praktek ini kita akan menggunakan kertas. Lalu untuk materi yang kedua ya, pertemuan kedua, kita memasuki pola sepatu PAM ya. Sepatu PAM itu sepatu seperti apa? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Sepatu PAM merupakan sepatu wanita potongan rendah. Oke, sepatu PAM kurang lebih seperti ini gambarannya. Sepatu PAM merupakan sepatu wanita dengan potongan pendek. Dia ciri khasnya memiliki ruang terbuka yang lebar ya. Jadi berbeda dengan sepatu-sepatu jenis lain. Berbeda dengan sepatu jenis mungkin Derby, Oxford, seperti yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah yang lain ya. Sepatu PAM ini hanya terdiri dari satu komponen besar ya. Untuk yang sepatu PAM utuh terdiri dari satu whole PAM biasanya. Kemudian dia bisa dikombinasikan dengan ketinggian hak. Ada yang haknya 3, haknya 5, haknya 7, bermacam-macam ya. Ada yang high heel, ada juga yang flat. Jadi sepatu PAM modelnya terbuka seperti ini dan dia sepatu wanita. Sedangkan untuk haknya dia bisa berbeda-beda tergantung acuan yang digunakan. Nah, kemarin kita kebetulan membalutnya menggunakan acuan dengan tinggi hak 3 cm. Kemudian untuk pola dari sepatu PAM itu apa saja? Jadi di pola sepatu PAM itu terdiri dari yang pertama adalah pola dasar, yang kedua pola jadi, yang ketiga pola potong, dan yang terakhir adalah pola lining. Pola dasar itu apa? Pola dasar adalah sebuah pola dasar di mana model sepatu itu atau komponen sepatu itu ada ya. Jadi dia bentuknya merupakan bentuk dari sepatu PAM itu sendiri. Sedangkan pola jadi adalah pecah pola dari pola dasar. Di pola jadi biasanya terdapat informasi-informasi. Misalnya di situ berapa kali potong, ada kelebihan buat lipatan, ada kelebihan untuk sambungan. Di situ semuanya ada di pola jadi. Lalu kemudian pola potong. Pola potong adalah pola yang digunakan untuk kita nanti memotong bahan material. Materialnya bisa dari kulit, dari vinil, dari fabrik, ataupun dari bahan-bahan yang lain. Ya,
Di pola potong itu sudah ada kelebihannya untuk perlakuan seperti lipatan, untuk sesetan, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah pola lining. Nah, di pola lining ini adalah bagian dalam dari sepatu pump ya. Seperti sepatu-sepatu yang kalian pakai sekarang. Itu pasti di dalamnya ada sebuah lapisan ya. Itu yang disebut dengan lining. Nah, ketika kita membuat pola, itu tidak hanya di bagian luarnya saja, tetapi juga ada di bagian dalamnya, yaitu liningnya. Jadi kita harus membuat pola liningnya. Oke, ini adalah komponen pola sepatu ya dari pump. Next adalah kita menerjemahkan ibaratnya dari main form yang kemarin kita buat ke dalam sebuah pola ya. Yang pertama kita memasuki pola dasar. Teman-teman membuat garis vertikal dan horizontal terlebih dahulu ya. Kenapa garis itu dibuat? Jadi garis itu untuk memudahkan ketika kita menentukan tinggi dari bagian sepatu pumpnya. Kebetulan kemarin kita membuat main form menggunakan acuan dengan tinggi 3 cm. Jadi ini nanti tingginya silakan dinaikkan 3 cm. Kemudian kita pindahkan ya titik-titik penting itu. Jadi pola main form tadi digambar ya, digambar titik V dan titik C-nya. Kemudian dari titik C kita naikkan ke atas ke titik Q. Titik Q itu adalah titik quarter ya. Jadi di dalam komponen sepatu itu ada yang namanya counter dan ada yang namanya quarter. Counter adalah bagian tinggi dari tumit, batas tumit. Sedangkan quarter adalah bagian dari komponen sepatu. Tinggi quarter harus lebih tinggi dari titik C. Kenapa harus tinggi? Karena titik Q atau titik quarter itu supaya bisa mengikat bagian tumit yang pertama. Yang kedua supaya tidak sakit ketika sepatunya nanti digunakan. Oke, itu adalah titik Q yang ada di atas ini ya. Sedangkan dari titik V itu ditarik ke depan sampai bagian ujung dari acuan atau titik P. Titik P kalau disimulasikan di sini, misalnya ini adalah main form dari teman-teman semua. Titik P itu letaknya ada di sini, di ujung. Oke, ya ini namanya titik P. Oke, ini yang tadi akan saya hapus terlebih dahulu supaya bisa mensimulasikan lebih mudah. Titik P, tadi di sini ada titik C ya. Titik C kita naikkan sedikit ke titik Q. Naiknya bisa bermacam-macam. Ada yang 12 dan ada yang 25, ada macam-macam tergantung dengan desain dan model yang sedang dibuat. Tetapi untuk sepatu pump kita naiknya sebesar 12 mm atau CQ sama dengan 12 mm. Dari titik C ke Q 12 mm. Kemudian dari V atau farm point ya, kita buat garis lurus ke arah depan dengan menyinggung bagian titik P. Kenapa disinggung bagian titik P? Karena titik P merupakan titik paling tinggi dari acuan pada bagian depan. Oke, kita pakai penggaris seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan di bagian bawahnya dari main form yang sudah dibuat kemarin, ini diteruskan ke atas sesuai dengan bentuk dari acuannya. Dan ini adalah titik E, bagian ujung dari main form. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita buat titik E aksen ya, E aksen di bawahnya dengan cara diturunkan dari titik E 12 mm. Jadi E aksen sama dengan 12 mm. Kemudian dari titik E ini digaris lagi balik ke titik
V. Nah, seperti ini. Dari titik V kita garis ke bawah ya. Untuk pengambilan di titik V menggunakan garis aksen ya. Jadi di siku. Nah, di sini pastikan siku. Titik yang memotong di bagian bawah ini namanya titik J ya, atau join. Join bal, bisa bal sebelah in dan sebelah out. Oke. Jadi nanti apabila dalam penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung angkat tangan saja dan bertanya. Jadi supaya tidak terlewat. Oke, selanjutnya ini pola sudah seperti ini. Ini mungkin agak saya hapus saja ya yang tambahan dari acuan tadi supaya lebih terlihat jelas gambarnya. Ya, ini sudah terlihat jelas. Kemudian kita mencari titik O ya. Titik O di sini. O adalah setengah VJ. Setengah VJ plus minus 5 mm. Nah, ini O. O adalah setengah VJ plus minus 5 mm. Pak, mengapa titik O itu perlu dinaik turunkan? Ya, jadi kenapa titik O ini perlu dinaik turunkan? Jadi ini hubungannya sama dengan ruang masuknya kaki. Kenapa ruang masuknya kaki? Ketika kita mendapat rumus ya, O sama dengan setengah VJ plus minus 5 mm. Maksudnya O ini setengah dari V ke J, karena kita penyebutannya adalah VJ ya, berarti dia otomatis dari V dulu ke J. Cari setengahnya, kemudian di sini ada plus minus 5 mm. Maksudnya apa? Kalau dia tambah, ini ke bawah itu tambah, ya, berarti ruang masuknya kaki itu akan semakin lebar. Sedangkan dia ke atas, itu artinya minus, ruang masuknya kaki akan semakin sempit. Nah, ini berhubungan dengan desain yang sedang kita kerjakan. Kita akan mengerjakan sepatu pump ini seperti apa? Apakah dia masuknya ruang kaki itu pengen banyak atau pengen sedikit ya. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai titik O. Selanjutnya titik O ini setengah VJ plus 5 mili, kita tambah saja ya, kita pluskan 5 mili kurang lebih di sini. Kemudian dihubungkan ke titik Q atau titik kuarternya. Oke. Ya, ini adalah kerangka dasar untuk membuat pola sepatu pump. Selanjutnya, jika sepatu pump ini dikaitkan dengan gambar kita tadi ya. Nah, gambar yang itu berarti selanjutnya adalah kita membuat lengkungan bagian depan ya, seperti di gambar, dan lengkungan bagian belakang. Untuk pembuatan lengkungan sepatu pump apa ada acuannya, Pak? Untuk pembuatan lengkung bagian pump ya, sebetulnya itu tidak ada acuannya, tapi dia lebih ke desain yang sedang dikerjakan. Misal lengkungan seperti ini, berarti otomatis dengan kita membuat lengkungan di daerah bawah, itu akan menghasilkan lengkungan di komponen yang semakin besar. Ketika ingin kita membuat lengkungan yang kecil, jadi kita turun sedikit terlebih dahulu, kemudian langsung belok dan menuju garis OK ya, itu untuk membuat lengkungan bagian top line-nya. Di bagian thumb point atau V aksen ini, yang lebih penting adalah dia harus turun terlebih dahulu, turun tegak lurus dulu. Turunnya berapa? Ini tidak ada acuannya juga. Paling enggak turun dulu setengah senti, kemudian dia belok atau lurus lagi ke bawah sesuai dengan desain yang diinginkan. Apabila tidak ada pertanyaan, selanjutnya nanti kita mulai mengerjakan tugas. Jadi nanti yang dikerjakan adalah pola dasar terlebih dahulu ya. Pola dasarnya seperti itu tadi. Nanti ketika teman-teman sudah selesai pola dasar, kemudian dikumpulkan ya, kumpulkan ke dalam map, nanti dikumpulkan di meja.
nanti akan saya nilai setelah sudah selesai pola dasar, sudah ACC, ibaratnya sudah jadi semua, tidak ada kesalahan, baru kita lanjutkan ke pola-pola selanjutnya, mulai dari pola jadi, pola potong, dan pola lining. Ya, betul. Jadi penempelan dimulai dari depan, lalu ditempel dengan setengah lebar paper tape ya. Tempel setengah lebar paper tape, dia terus ke belakang. Ya, oke, seperti itu. Ya, dalam membalut acuan, nanti jangan lupa untuk mencari titik-titiknya ya. Ada SL, titik C, dan titik V. Jangan lupa ketika polanya sudah jadi ya, supaya tidak hilang, karena itu menggunakan pensil, silahkan ditebalkan terlebih dahulu. Ketika sudah, tambahkan bagian bawah, bagian lasting ya, 12 mm, itu adalah lasting allowance. Oke, ditambahkan 12 mili. Ya, bagian lengkung yang atas ini nanti juga ditebalkan ya, Mas? Oke. Ya, untuk lasting allowance jangan lupa ditambahkan. Oke. 12 mili saja. Ya, jika sudah selesai, silahkan dipotong polanya, pola dasarnya. Hati-hati ya, karena kita sudah menggunakan cutler, benda tajam. Jadi harap hati-hati supaya kita tidak terluka nanti dalam pemotongan. Ya, oke. Lasting allowance-nya diselesaikan dulu yang bagian ini, nanti kalau sudah baru dipotong. Ya, dipindahkan. Oke, sudah bagus, sudah siap dipotong. Silakan dipotong. Ya. Demikian deskripsi singkat video proses pembelajaran mata kuliah teknik dasar pola sepatu atau alas kaki yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada kuliah teknik dasar pola sepatu atau alas kaki, program studi teknologi pengolahan produk kulit di Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai, serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, program studi teknologi pengolahan produk kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.